Shalom, puji Tuhan. Kalau saat ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, dan kita masih diberi waktu untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, walaupun secara online, namun kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Renungan saat ini saya beri tema tetap tegar di masa sukar, yang terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Saudara yang Tuhan kasihi, saat ini kita diperhadapkan dengan ekonomi dunia yang mengalami kegoncangan yang sangat hebat, di mana pasar-pasar menjadi sepi, restoran-restoran banyak yang tutup, pihak mall banyak yang mengeluh, dan pemilik-pemilik toko banyak yang stres memikirkan tagihan karena tidak ada pemasukan. Hal ini disebabkan karena kita sedang perang melawan virus corona atau COVID-19. Saudara, jika kita membaca nats kita hari ini, maka keadaan yang sulit itu sudah diperingatkan oleh Tuhan. Paulus menulis dalam kitab Ibrani, dan dia berkata, waktu itu suaranya menggoncang bumi, tapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku bukan hanya menggoncang bumi saja, melainkan langit juga, yang terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 26. Menggoncangkan berasal dari kata goncang, yang artinya goyah atau goyang. Jadi Tuhan membuat bumi ini bergoncang dan membuat manusia yang ada di dalamnya menjadi panik. Saudara, kita tidak tahu dengan cara apa Tuhan menggoncangkan bumi ini. Apakah dengan cara penyakit, virus, atau flu burung, termasuk virus corona saat ini dan sebagainya? Atau Tuhan mengizinkan manusia untuk saling membenci? Namun saya percaya Tuhan tidak bermaksud memberikan kita virus corona atau COVID-19 atau penyakit-penyakit lain kepada setiap kita, orang yang percaya kepada Dia. Sebab Tuhan itu baik adanya. Yakobus menulis, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan, datangnya dari atas dan diturunkan dari Bapa segala terang. Dari Dialah tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 17. Jadi Tuhan selalu memberikan yang baik, bahkan yang terbaik untuk setiap kita. Jika Tuhan menggoncang dunia, pasti Tuhan punya maksud. Saudara, kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 28, semua itu diizinkan Tuhan terjadi untuk kebaikan orang-orang yang mengasihinya. Tuhan menggoncang bumi menyadarkan kita bahwa dunia ini bukan semakin baik, tapi semakin jahat. Bukan semakin nyaman, tapi semakin sukar. Bahkan Yohanes menulis, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, Tuhan menggoncangkan bumi, menyadarkan kita bahwa bumi ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Meski Tuhan menggoncang bumi, kita jangan takut. Kita tidak usah cemas meski dunia semakin sukar. Sebab masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan, bukan di tangan virus corona. Firman Tuhan menulis, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dalam Ibrani 12 ayat 27. Jadi Tuhan menggoncangkan bumi karena Tuhan tahu kita adalah umat yang tidak tergoncangkan. Bagaimana caranya umat Tuhan menghadapi COVID-19 ini atau masa-masa yang sukar? Jawabnya, kita tidak perlu takut. Kita menghadapi dengan MT3. Apa itu yang dimaksud dengan MT3?
yang pertama, miliki rema kebenaran firman Tuhan. Saudara masih ingat kisah tentang Nabi Elisa bukan? Yang membuat Raja Aram mengamuk karena selalu kalah dengan bangsa Israel dalam berperang. Ternyata menurut prajurit Raja Aram, menyebabkan kekalahan mereka adalah Elisa yang membuat strategi mereka sehingga dapat dibaca dengan mudah dikalahkan. Kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Karena itu Raja Aram menjadi marah dan mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk menangkap dan membunuh Nabi Elisa. Apa yang terjadi? Ketika bujang Elisa melihat pasukan yang besar itu datang mendekat, Alkitab menulis, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, "Celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Karena di hati bujang itu tidak ada rema firman Tuhan, maka melihat kesukaran itu menjadi takut. Begitu pula dengan kita. Ketika kita mendengar virus corona atau COVID-19 itu menular dan mematikan, kita menjadi takut karena di hati kita tidak ada rema kebenaran. Hati kita terisi oleh berita-berita yang membuat kita menjadi takut dan tidak bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan. Berbeda dengan Elisa, ia begitu dekat dengan Tuhan dan hatinya penuh dengan rema firman Tuhan. Elisa berkata, "Jangan takut." 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Kemudian dia berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya dia melihat." Yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Dan Tuhan membukakan mata bujang itu sehingga dia melihat kekuatan Tuhan yang besar dan tidak menjadi takut. Begitu juga dengan kita. Ketika virus corona membuat kita takut, mintalah Tuhan supaya mengisi hati kita dengan firman-Nya, sehingga kita bisa melihat kehadiran Tuhan dan menjadikan kita tenang. Karena itu terus berdoa dan baca firman Tuhan, sehingga memberanikan kita menghadapi kesukaran, membuat kita kuat, dan kita tidak takut menghadapi segala kesukaran yang ada di hadapan kita. Saudara, yang pertama, kita tetap tenang. Ketika virus corona menjadi ancaman terbesar bagi manusia, sebagai anak Tuhan kita jangan takut, tetap tenang dan jangan panik. Biarkan Allah melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita. Dari segi rohani melakukan bagian kita itu seperti apa? Mungkin saudara bertanya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan dan kita lakukan hanyalah berdoa. Saudara, jangan lepaskan hubungan kita dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Dan kita membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab, serta kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Dari segi jasmani melakukan bagian kita itu seperti, yaitu kita harus menjaga kebersihan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, dan tidak lupa untuk mencuci tangan secara teratur serta menggunakan masker. Dan kita tidak banyak keluar rumah kalau tidak diperlukan atau tidak memang harus keluar rumah, itu sesuai anjuran pemerintah. Dan kita mau makan makanan yang bergizi, saudara, dan kita tidak selalu bergadang dan sebagainya dan sebagainya. Kita mau tetap tenang, artinya kita tidak panik, tapi kita mau cari Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tidak sekedar mencari Tuhan, tapi mau mendengarkannya dan mempraktekannya dalam hidup.
Apa yang terjadi ketika kita mencari dan mendengarkannya? Alkitab menulis, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amsal 1 ayat 33. Dan T yang kedua, saudara, tetap setia dan berharap kepada Allah. Ini berarti ketika virus corona menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia, bagi kita semua, khususnya bangsa Indonesia, maka orang yang beriman harus tetap setia dan berharap kepada Tuhan. Jika pemerintah bisa menanggulangi pencegahan virus corona, menghentikan sementara untuk kumpul di gereja atau di tempat-tempat ibadah lainnya, ini bukan berarti kita tidak beribadah kepada Allah. Kita tetap beribadah, ibadahnya secara online di rumah. Kita harus tetap mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Kita buat mesbah keluarga atau siaran live di rumah. Tetap setia, artinya jangan meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan karena gereja sementara diliburkan kita jadi puasa berdoa. Ini tidak boleh, saudara. Kita harus tetap memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kita harus tetap berdoa dan berharap Tuhan sampai keadaan menjadi baik. Kenapa kita terus berharap kepada Tuhan? Yang pertama, Tuhan tidak mengecewakan saudara dan saya. Apakah kita pernah dikecewakan oleh Tuhan? Saudara, saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Mungkin kita bisa kecewa dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dengan hamba Tuhan, dengan teman-teman kita. Kita tersakiti, tapi saudara tahu Tuhan tidak pernah menyakiti saudara dan saya. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saudara, ketika kita terpuruk dan seakan-akan jalan di depan tertutup dan buntu, maka Tuhan sanggup membuka dan membuat jalan bagi setiap masalah yang kita sedang hadapi. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, dan apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan siapkan buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Yang kedua, cara Tuhan itu indah pada waktunya. Ketika hati kita hancur, sakit dan tidak tahu harus berbuat apa, Tuhan mengirimkan malaikat penolong, sehingga padang gersang dibuatnya menjadi tanaman yang indah. Maka tak heran kita pengkhotbah menulis, bersama Tuhan akan indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Sadarlah saudara, kita dapat menyelami pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaan Tuhan pasti indah pada waktunya. Karena waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya kita. Dan T yang ketiga dan yang terakhir, saudara, kita tetap beriman dan melakukan yang terbaik. Banyak orang mengeluh, banyak orang menggerutu dengan keadaan yang ada di sekitar kita, keadaan yang sangat sukar, di mana orang hanya ada di dalam rumah dan dilarang untuk keluar rumah. Saudara, sekalipun kita punya mobil mewah, kita punya banyak uang, kita tidak bisa berbuat banyak dengan apa yang kita miliki. Ingatkah ketika Elia di tepi sungai Kerit? Dia pergi ke situ karena Tuhan yang menyuruh untuk bersembunyi. Jadi tidak ada makan, tidak ada minum. Itu artinya dia ada di masa yang sukar. Apakah dia kekurangan? Apakah Nabi Elia saat itu kekurangan? Saudara, ternyata tidak. Dia selalu berkecukupan. Kenapa? Karena Tuhan memelihara kehidupannya dengan cara yang unik. Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberikan dia makan. Kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 3-4. Jadi T yang ketiga adalah kita tetap beriman dan melakukan yang terbaik. Tuhan punya cara yang unik untuk memelihara hidup saudara dan saya. Saya punya pengalaman ini. Dalam pelayanan misalnya Tuhan mengirimkan wanita yang tidak saya kenal.
memenuhi kebutuhan gereja dalam melakukan renovasi gereja. Dalam pengalaman pribadi, saudara, jangan lepaskan diri kita dan kita terus bergandengan tangan atau memiliki hubungan intim dengan Tuhan, sehingga kita akan melihat betapa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang ajaib, Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Pertolongannya nyata. Karena itu di masa yang sukar ini kita mau tetap beriman dan kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan punya cara unik untuk memenuhi dan mencukupkan segala kebutuhan yang saudara dan saya butuhkan. Tuhan memberkati. Biarlah kita boleh terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin.